Nama saya Sulanto, saya sebagai Babinsa Desa Menokota. Adakah yang belum kenal dengan saya? Yang kenal sama saya itu Pak Acung tangan dulu. Iya, oke, terima kasih. Baik, mungkin di hadapan kita ini, mungkin Bapak Ibu datang, wah ini kok ada daun kelor. Apa ini? Oh sayur Pak ini. Ini yang punya pegangan ini jelas hancur kalau dipukul dengan ini, kan seperti ini. Terus di sini juga ada batang pepaya. Nah, di sini juga ada labu kuning. Ya. Di sini lengkap Pak. Mungkin ada juga gula merah. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dalam pagi ini saya akan memperkenalkan produk saya yaitu pupuk organik cair POC. Pak. Mungkin Bapak Ibu kelompok tani yang berada di Desa Menokota, mungkin ya siapa yang pernah mencoba pupuk ini? Coba acung tangan. Ya. Baik. Coba yang belum siapa? Pada kesempatan nanti akan saya perkenalkan pupuk organik cair yang diproduksi langsung oleh Babinsa Menokota. Inilah orangnya. Ya. Nah, itu di hadapan kita itu sudah banyak Bapak Ibu. Ya, nanti akan diberikan gratis oleh Desa Menokota melalui pemerintah desa. Kami Bapak Ibu terus terang, kami memproduksi, kami serahkan kepada BUMDes dan melalui pemerintah Desa Menokota. Karena sedikit banyak saya memerlukan modal. Ini kami beli. Paling tidak menggantikan modal bahannya. Ya, kami berinovasi tujuan ingin membantu petani biar petani tidak kesulitan pupuk. Betul Bapak Ibu, kita kesulitan pupuk kan? Iya, pupuk kimia kita itu terbatas. Dalam 1 hektar saja kebutuhan pupuk itu 16 karung, ya. Akan tetapi bantuan yang datang dari pemerintah hanya 1 sampai 3 karung. Jadi kurang, ya. Maka dari itu saya berinovasi menciptakan pupuk organik cair. Inilah bahan-bahannya, ya. Kandungan apa saja yang ada di dalamnya? Ini nanti akan saya jelaskan. Atau lebih jelas Bapak buka di YouTube biar lebih jelas. Kalau saya jelaskan nanti akan lama waktunya. Nah, bahan-bahan ini yaitu yang bahan pupuk organik cair yang saya ciptakan. Inilah bahan-bahannya. Tidak ada bahan racun lain Bapak Ibu. Ini juga ganja, ya kan? Mengkudu. Siapa tidak kenal mengkudu? Ini juga ada labu. Ini sayur. Ya, semuanya steril, tidak ada yang dari sampah. Itu. Bahan ini kami emas, kami olah, ya, kami fermentasikan. Saya jelaskan cara pembuatannya. Apabila saya bisa menciptakan ini, Bapak Ibu petani harus bisa, ya, harus bisa. Jangan hanya wah tahun depan saya menerima bantuan dari Pak Kades lagi. Tidak seperti itu Pak. Itu namanya tidak maju. Agar Bapak Ibu petani maju, ini bisa dicontoh, bisa dibikin sendiri. Bahannya seperti ini. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya ke saya Babinsa dan juga ada pendamping dan juga dari penyuluh. Sama Pak, mungkin sistemnya nanti akan berbeda. Tapi materi ini, cara pembuatan pupuk organik cair ini saya jelaskan secara singkat kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita kumpulkan bahan-bahannya. Seperti ini, ya. Ini ada gula merah, ya. Di sini ada, jelas ada yang tidak tahu. Ini apa? Maja. Ini kandungan di dalamnya itu sangat tinggi. Kandungan apa? Unsur nitrogen. Ya, nitrogen besar. Karena kalau dalam itu yang dibutuhkan ya, yang nama NPK, nitrogen, fosfor dan kalsium. Disinilah nitrogennya berada di buah maja. Ini buah maja, bukan jeruk Bali Bapak Ibu. Kalau selama ini melihat di pinggir jalan ini buah apa ini? Ini tidak bermanfaat. Ternyata Tuhan menciptakan tanaman itu bermanfaat semua. Termasuk ini. Alhamdulillah Babinsa melaksanakan pelatihan menemukan bahwa buah maja bisa bermanfaat untuk lahan pertanian. Inilah kami ciptakan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah pernah merasakan dan pernah mencoba pupuk yang diciptakan oleh Babinsa. Bagaimana Bapak Ibu yang pernah mencoba pupuk organik cair ini? Bagaimana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya
saat itu menggunakan pupuk cair ini yang bantuan dari Desa Marina Kota. Yang pertama diperkenalkan untuk di Desa Marina Kota, yaitu di Suang Bangku pada saat itu. Ya, ini untuk merangsang buah untuk padi Pak, yang pernah kita termasuk bongbong yang pernah kita cobakan. Jadi pupuk organik ini memang besar manfaatnya kalau kita mengerti cara pakainya Pak. Karena ini baru, produk baru yang selama ini kita pakai yang kimia, padahal yang ini yang lebih alami. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa dulu dari kelompok kami di Blawon Jaya. Ini pernah dicoba tanaman padi, berhasil Bang. Ya, ada juga tanaman padi. Saya kasih sampel satu. Ini bukan rekayasa Pak. Kami mengenal, tapi tidak mungkin saya rekayasa. Silahkan dari kelompok tani Blawon. Baguyo, silahkan tentang pupuk yang pernah diproduksi oleh Babisa. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pupuk bantuan dari Pak Babisa sangat berguna bagi anggota saya, karena selama itu tidak pernah kita mengetahui adanya pupuk organik seperti ini. Yang saya apresiasi itu karena dia perangsang buahnya itu Pak, sangat menonjol sekali. Nah, hasil itu sangat memuaskan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, nah tadi sudah sampel 2 saya ambil dari kelompok tani. Tanaman cabai sudah, tanaman tadi sudah, tinggal di holding. Nanti sambil berjalan untuk holding untuk mencoba pupuk ini. Saya akan jelaskan proses pembuatannya. Proses pembuatannya, kita kumpulkan bahan-bahan yang dulu ada di sekitar kita. Itu untuk pengurai. Bahkan Malino sudah punya khusus pengurai. Nah, itu bisa hubungi di bawah itu UPTD. Nah, itu ada laboratorium. Nah, di situ boleh minta pengurai di laboratorium UPTD Dinas Pertanian. Tapi kalau untuk usaha, ya nggak mungkin lah kita minta terus kan, malu lah, ya kan? Maka harus bikin sendiri. Caranya gimana? Yang cepat ya tadi, yang cepat. Tapi kalau mau dijual, kita mau jualan pengurai, nah bisa. Kita ambil rumen sapi, rumen itu yang kayak handuk sapi dipotong tuh kan, itu kan ada di handuknya itu kan ada rumput-rumputan. Nah, itu di setelahnya itu juga bisa dimanfaatkan. Caranya dikasih makan dari air beras, air cucian beras boleh, atau berasnya juga dimasak, ya kan, nggak usah mateng-mateng. Nah, nanti dikasih fermentasi, nah dikasih gula. Nah, itu bisa juga nanti bisa jadikan bisnis nih. Bisnis pengurai, bisnis ragi. Ini ragi namanya. Kalau bahasa mudahnya itu ragi, ya kan? Ya, jadi nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada ini bisa menggunakan kotoran sapi atau buah-buah yang busuk, atau di bawah pohon-pohon, ya kan, yang ada pengurainya itu kita ambil. Jadi tidak ada masalah, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ada semuanya, ya kan? Nah, kalau tidak ada ini, boleh nggak? Tidak ada ini, boleh. Nggak ada ini nggak apa-apa. Yang penting ada energi ini. Yang penting ada ini, energi ini. Itu sudah cukup, ya kan? Kalau nggak ada gula merah apa? Kalau nggak ada gula merah, gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir,
Madu mewah lah ya. Ya Pak, yang manis kan? Ya, yang manis lah. Apalagi ya terbuka ya kan, ya kan. Itu bisa. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Limbah apa saja, ya kan. Terus ini selain bermanfaat pupuk, juga bermanfaat sebagai pestisida. Nah, ya kalau misalnya kita buat sendiri itu kita spesifik lah. Ini kebutuhannya untuk mupuk buah, mupuk daun. Nah itu sendiri-sendiri. Gimana caranya Bapak Ibu? Kalau buah gimana? Kalau buah, mau buah yang besar, mau buah yang berat, berarti kandungannya itu disesuaikan. Kandungannya harus P dan K. Kalau pupuk buah, kandungannya apa? P dan K. P-nya dari mana? P-nya itu dari serat. Dari serat. Apa misalnya? Misalnya pelepah pisang. Nah itu serat. Dicacah. Ya kan? Nah itu serat. Itu P-nya tinggi. Ya kan? Nah gitu. Kalau K ya kita misalnya ya kalau dalam ya misalnya keong dicacah. Wah, nggak usah difermentasi, ya kan? Jadi K-nya ada, ya kan? Nah, jadi jangan salah ini, jangan salah. Nanti mau pupuk daun dikasih pupuk buah, mau pupuk buah dikasih pupuk daun, jadinya lain. Kalau yang daun-daunan, sayur-sayuran, ya, yang mudah yang empuk-empuk itu ya, misalnya limbah sayur-sayuran, nah itu jadinya nitrogen, jadinya N itu untuk daun. Jadi kalau petani sayur ya harus pilih lain, ya kan? Nah, minimal itu harus ada pupuk tunggal, yaitu tadi yang cenderung nitrogen atau cenderung P, ya kan? Nah itu harus ada lah. Nah, yang pupuk dasarnya lah itu di majemuk lah, pupuk majemuk yang N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada. Nah ini hanya fungsi sebagai pupuk. Nah fungsi berikutnya itu juga bisa berfungsi sebagai pestisida, atau kalau kita gampangnya nyebut itu racun hama, ya kan? Nah ini gunanya macam-macam, banyak. Nggak hanya ini, semua bahan yang Bapak Ibu kenal itu bisa diramu menjadi pupuk cair maupun pupuk, ya kan? Pupuk cair, pupuk padat atau pestisida. Jadi kita semua ini sebenarnya bisa melakukan usaha pertanian kita ini dengan mandiri, tidak harus tergantung dengan pabrikan-pabrikan. Kalau kita tergantung dengan pabrikan, ya pasti kita akan kesulitan, karena maunya pabrikan itu harganya naik terus, sedangkan produksi belum tentu naik. Makanya kita harus merdeka. Siap nggak merdeka kita? Merdeka! Nah, ini jadi merdeka itu artinya itu yang kemandirian. Kalau kita masih tergantung, kalau kita masih ada rasa pusing, nggak dapat pupuk, pusing, harganya, nah itu berarti belum berjiwa merdeka. Kalau berjiwa merdeka itu siap menjadi pengusaha pertanian. Kalau pengusaha pertanian itu masalah itu nggak apa-apa, tapi diselesaikan,
dicarikan solusi. Nggak tergantung, ya kan? Nggak ada penyuluhnya, nggak masalah. Nggak ada Pak Babisa, nggak masalah. Nggak ada Pak Kades, nggak masalah. Bisa diterobos semuanya. Karena pada dasarnya itu semuanya sudah ada di alam. Ya kan, kita tinggal membuat konsepnya. Begitu, siap? Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Selesai ya? Kurang lebihnya mohon maaf.